Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita lanjutkan materinya terkait dengan prinsip penggunaan dan pemilihan media pembelajaran. Sebelum mulai kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pertama kita bahas tentang prinsip penggunaan media ya. Oke. Nah, di sini ada pendapat ahli terkait dengan penggunaan media, yaitu penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik ya. Karakteristik itu ciri materi pelajaran yang disajikan. Nah, penggunaan media juga harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Apakah secara klasikal atau kelompok kecil, individual, atau belajar mandiri. Kemudian penggunaan media juga harus disertai persiapan yang cukup seperti mempreview media yang akan digunakan, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruangan kelas nih. Nah, dengan cara ini pemanfaatan media diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan mengurangi waktu belajar. Nah, ini menurut Pak Sumarno 2011 ya, terkait dengan penggunaan media. Nah, media pengajaran juga digunakan dalam rangka untuk peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya sebagai berikut. Nah, ya oke. Yang satu, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral. Integral itu terpadu ya dari suatu sistem pengajaran, bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi bukan hanya sebagai alat bantu ya. Jadi menggunakan media itu udah menjadi suatu hal yang wajib ya, agar pembelajaran lebih bermakna. Oke, yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Jadi media itu juga dipandang sebagai sumber belajar. Oke, yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Pastinya ya, karena guru yang menggunakan alat itu untuk mentransfer informasi, mentransfer pengetahuannya, dan memperkaya keterampilan anak. Jadi guru juga harus lebih dulu menguasai teknik-teknik medianya. Kemudian yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung rugi pemanfaatan suatu media pengajaran. Ini maksudnya terkait dengan segi materialnya ya. Terus ada untungnya tidak gitu ya, mengandung kerugian tidak kalau menggunakan ini. Jadi berbagai dampak harus dipikirkan ya, dipertimbangkan. Kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Nah, iya ya. Oke. Kemudian yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Jadi maksudnya di sini bila misalnya tidak harus menggunakan media visual saja atau gambar saja. Jadi ada beberapa pembahasan kita harus menggunakan multimedia ya, banyak media. Jadi ada audionya, ada visualnya, ada audio visual. Nah, ini namanya multimedia ya. Selain dari prinsip di atas, agar penggunaan media pembelajaran juga mencapai hasil yang baik, maka prinsipnya bisa seperti ini ya. Yang pertama, menentukan jenis media yang tepat. Artinya sebaiknya guru memilih
terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Ya, kita pilih dulu medianya. Menetapkan atau memperhitungkan subjek yang tepat. Artinya perlu diperhitungkan apa penggunaan media ini sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan anak didik ya. Sesuai enggak dengan usianya kalau menggunakan ini. Oke. Ketiga, menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran harusnya sesuai dengan tujuan, bahan, metode, dan sarana yang ada. Ya, ini perlu dipertimbangkan ya. Kemudian yang keempat, menempatkan dan memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya kapan dan dalam situasi mana proses waktu mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat ya, dan selama proses belajar mengajar terus menerus memperlihatkan dan menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran. Jadi enggak ya. Terus waktu, tempat, dan situasinya pun harus tepat. Maksudnya itu di situ ya. Oke, tadi prinsip penggunaan media. Oke, sekarang prinsip pemilihan media. Anderson tahun 76 mengemukakan ada dua pendekatan model dalam pemilihan media. Yang pertama, model pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup ini terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari sana, dari atas ya, dari dinas pendidikan lah yang paling tertinggi di lembaga kan, sehingga mau tidak mau jenis media itu yang harus dipakai. Itu namanya model pemilihan tertutup. Kemudian model pemilihan terbuka, itu boleh memilih media apa yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas ya, jadi proses memilih media itu lebih luas, sifatnya fleksibel karena benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Namun proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan guru untuk melakukan proses pemilihan. Jadi seorang guru kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dan pemilihan tertutup. Ini contoh pemilihan tertutup biasanya nih ya, penentuan buku paket ya. Buku paket ada beberapa wilayah itu ditentukan oleh dinas terkaitnya ya, atau dengan yayasan harus menggunakan buku ini. Nah, guru berarti harus bisa mengkombinasikan media yang dipilih secara tertutup dan bisa memilih benar-benar media yang lain sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan anak-anak. Brown tahun 73 mengungkapkan bahwa media pembelajaran ya yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran ya. Jadi itu ya katanya media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan itu dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Pastinya ya, kebermaknaan pembelajaran juga tergantung dari medianya. Pada mulanya media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mengajar atau digunakan sebagai alat bantu visual. Pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audiovisual. Nah, jalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi makin luas dan interaktif, seperti adanya komputer, internet, ya, game-game online, game edukasi. Nah, ini beberapa penyebab orang memilih media ya. Pertama, bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Jadi dasar pertimbangan memilih media sangatlah sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. McConnell mengatakan bila media itu sesuai, pakailah.
If the medium fits, use it. Seperti itu ya. Nah, dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam memilih dan penggunaan media. Yang pertama, motivasi. Ya, motivasi, dorongan. Kemudian yang kedua, perbedaan individual ya. Ingat, tidak ada manusia yang sama. Manusia itu unik ya, nggak cuma anak-anak saja loh yang unik. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya. 4. Organisasi isinya, kontennya ya. 5. Persiapan sebelum belajar. Keenam, emosi. Nah, emosi juga ternyata menjadi salah satu bagian dari kita untuk cermat dalam memilih media ya. 7. Partisipasi umpan balik. Jadi ada responnya dari pembelajar ya. Kemudian 8. Penguatan, reinforcement. Ada yang dikuatkan ya, pengetahuannya kah atau keterampilannya. 9. Latihan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan dan penerapan. Baru terakhir penerapan. Oke. Itu tadi terkait dengan pemilihan dan prinsip penggunaan dan pemilihan media. Nah, sekarang kriteria pemilihan sumber media berkualitas. Nah, ekonomis ya, kriteria umumnya ekonomis. Berarti sumber belajar tidak harus mahal. Ya, sumber belajar harus sesuaikan dengan alokasi dana, budget ya, budget sekolah, kebutuhan sumber belajar yang digunakan. Ya, jadi tidak harus mahal. Kemudian praktis dan sederhana. Sumber belajar juga harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Jadi nggak usah yang ribet lah ya, nggak usah yang terlalu menyulitkan ya. Oke, kemudian mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia, sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Jadi mudah diperoleh bahan-bahannya ya. Fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Jadi bisa macam-macam fungsinya ya. Jadi harus lebih fleksibel media itu. Oke, sumber belajar untuk kriteria khusus ya. Itu sumber belajar itu dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Bisa mendorong mereka, jadi mereka suka belajar. Nah, itu sumber belajar. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar itu dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan tujuannya maksudnya. Kemudian sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Itu kriteria khusus ya. Kemudian lagi nih, sumber belajar memecahkan masalah. Jadi maksudnya tuh sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian sumber belajar juga untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, strategi untuk menyampaikan pesan. Oke, baik ya. Tadi ada beberapa hal terkait dengan media sebagai sumber belajar. Ya, ada 2 kriteria umum dan kriteria khusus. Nah, itu dipahami ya teman-teman, apa itu kriteria umum dan kriteria khusus. Baik, itu saja dari saya. Nanti yang kita dilanjutkan melalui forum diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Quote today-nya adalah, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, dia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.